Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, di sini kami akan jelasin laporan tentang kunjungan lapang mesin dan peralatan industri pertanian, dan kami dari kelompok 7. Next. Untuk anggota dari kelompok 7 itu bisa diperkenalkan sendiri ya, bisa. Adapun anggota dari kelompok 7 MBIP, yaitu saya sendiri Lukman Hakim dengan NIM akhir 1020. Nama saya Dwi Ratna Pratiwi dengan NIM akhir 1038. Kenalin, nama aku Amelia Trilayinata Sariro dengan NIM terakhir 1060. Dengan aku Kadek Dinda Putri Maharani dengan NIM akhir 1096. Dan saya Muhammad Fediansa dengan NIM akhir 1105. Bisa di next. Untuk alat yang pertama itu dari pengolahan kopi. Alat yang pertama itu ada mesin pemecah kopi. Dari fungsinya sendiri, mesin ini memisahkan biji kopi yang keras menjadi partikel-partikel yang lebih kecil. Untuk kapasitasnya sendiri ada 200 kg per jam dan gaya yang dibutuhkan yaitu 5-7 HP. Untuk mekanisme kerja mesin itu sendiri, pemecahan buah kopi yang sudah disertasi dari buah yang berkualitas kurang bagus dilakukan untuk mengeluarkan memisahkan biji dari kulit buah dan plasenta. Bisa next ke alat selanjutnya. Untuk alat yang kedua ada mesin fermentasi. Fungsinya ini yaitu melepas lapisan dari biji kopi. Kemudian mesin fermentasi membantu mengontrol dan memantau proses berlangsung selama beberapa jam hingga beberapa hari tergantung pada metode fermentasi yang digunakan. Kemudian proses ini memberikan pengaruh terhadap rasa, suhu, waktu, dan memberikan cita rasa serta kualitas. Untuk kapasitas mesin ini yaitu 200 kg dan kebutuhan gaya yang dibutuhkan 5-7 HP. Untuk mekanisme dari alat ini, biji kopi yang sudah disortasi dan juga dipecah akan dimasukkan ke alat ini untuk dilakukan fermentasi. Jadi next. Kemudian ada mesin pengupas kopi. Mesin ini mempunyai fungsi memisahkan biji kopi dengan material lain sehingga diperoleh kualitas biji kopi yang sesuai dengan permintaan pasar. Untuk kapasitasnya sendiri itu 200 kg per jam dan gaya yang dibutuhkan yaitu 600 watt. Untuk mekanisme dari mesin ini yaitu biji kopi dimasukkan ke alat ini, kemudian untuk hasilnya akan dipisahkan antara biji kopi dan juga material lain. Bisa di next. Kemudian ada mesin siklon kulit kopi. Dari fungsinya sendiri, sama seperti mesin pengupas kopi, yaitu memisahkan biji kopi dengan material lain sehingga diperoleh kualitas biji yang sesuai. Untuk kapasitasnya itu lebih besar, yaitu 1 ton, dan gaya yang dibutuhkan sekitar 600 watt. Untuk mekanismenya sendiri, menggunakan prinsip gaya sentrifugal, dan digunakan untuk memisahkan gas serta material debu yang terbawa oleh aliran pada kopi. Untuk yang selanjutnya yaitu mesin pencuci kopi. Untuk fungsi mesin ini yaitu memisahkan biji kopi dengan material yang lain sehingga diperoleh kualitas biji kopi yang sesuai dengan permintaan pasar. Untuk kapasitas dari mesin ini sendiri yaitu 20 kg per jam dengan gaya yang dibutuhkan sebesar 3,4 horsepower. Mekanisme kerja mesin ini yaitu menyalakan mesin dieselnya untuk menggerakkan mesin washer. Yang kedua yaitu aliran air cukupnya menggunakan selang ke dalam tabung mesin melalui corong tempat masuknya kopi. Kemudian sambil dialiri air, masukkan kopi sesuai kebutuhan melalui corong. Pastikan ujung mesin ini terdapat wadah untuk menampung kopi yang setelah dicuci. Untuk selanjutnya yaitu di bawah mesin terdapat keran yang dapat dibuka untuk mengeluarkan air kotor dari tabung pencucian. Next. Untuk yang selanjutnya yaitu mesin pengering tenaga solar. Mesin ini memiliki fungsi mengeringkan kopi setelah dikupas kulit buahnya. Untuk kapasitas mesin ini sendiri yaitu 500 sampai 3000 kilo per batch. Kebutuhan gaya yang digunakan sekitar 5,5 horsepower dengan menggunakan motor listrik. Untuk mekanisme mesin ini sendiri yaitu panas matahari diserap oleh solar cell dan sumber panas diserap oleh blower
yang berfungsi untuk menyalurkan panas dari tungku yang dibakar. Untuk yang kedua yaitu panas dari tungku disalurkan melalui pipa penyalur panas ke dalam bak penampungan biji-biji kopi. Next, start. Untuk yang selanjutnya yaitu mesin penghalus kristal kopi. Fungsi mesin ini yaitu menghaluskan biji kopi panggang agar kemudian kopi bisa diekstrak. Untuk kapasitasnya sendiri yaitu sekitar 10 kg per bat. Sedangkan kebutuhan daya yang digunakan yaitu 1-2 PK atau 220 volt. Untuk mekanisme kerja mesin ini yaitu menggunakan sebuah alat berupa ball mill, di mana berguna untuk menghaluskan dengan menggunakan bola stainless steel yang ada pada tabung penghalusan. Memutarnya grinding bola pada mesin yang berfungsi untuk menghancurkan material yang berada dalam wadah ball mill. Cara kerja dari ball mill ini dasarnya adalah dengan menggelindingkan bola penghancur di dalam mesin. Next. Untuk yang selanjutnya yaitu mesin blending. Fungsi dari mesin ini sendiri yaitu untuk mencampur dan menggabungkan biji kopi yang berasal dari berbagai sumber atau varietas. Mesin ini memungkinkan produsen kopi untuk menciptakan campuran atau blend kopi dengan karakteristik rasa dan aroma tertentu. Untuk kapasitasnya yaitu sekitar 15 kilo per jam. Untuk kebutuhan daya yang digunakan yaitu 2 HP atau 220 sampai 380 volt. Untuk mekanisme kerja mesin ini sendiri yaitu pada pengolahan kopi melibatkan pencampuran biji kopi dari berbagai sumber atau varietas dalam proporsi yang diinginkan untuk menciptakan campuran kopi dengan karakteristik rasa dan aroma tertentu. Dalam prosesnya terdapat beberapa urutan dalam proses, yaitu yang pertama penguatan biji kopi, pemilihan ukuran biji kopi, pengukuran serta penimbangan pencampuran yang berguna meratakan biji kopi sehingga menghasilkan olahan yang konsisten. Untuk selanjutnya bisa dilanjutkan oleh Lukman. Baik, pada peralatan mesin pada pengolahan kopi selanjutnya yaitu mesin penyangrai, di mana mesin ini merupakan menyangrai biji kopi kering sehingga meningkatkan aroma khas kopi dengan kapasitas yaitu 1/2 kg per bagnya, di mana kebutuhan daya yang digunakan berupa 1-2 PK dengan volt 220. Mekanismenya cukup sederhana, di mana kopi yang akan dipanaskan dengan suhu terkontrol secara otomatis dalam mesin akan terjadi pemanasan, di mana alat ini terus berputar hingga suhu merata. Dengan demikian, meratanya suhu pada suatu kopi akan membuat tekanan kulit pada biji kopi sedikit renggang dan dengan mudah kulit akan terlepas dari bijinya. Oleh karena itu, biji kopi yang digiling dalam mesin, hasil dari output mesin ini adalah berupa serbuk kopi yang halus dan lembut. Next. Selanjutnya, pada peralatan pengolahan kopi ini yaitu mesin penghalus kopi, di mana fungsinya sendiri yaitu menggiling serta menghaluskan biji kopi menjadi bubuk kopi yang halus. Dilihat dari kapasitasnya, mesin ini mampu mengolah biji kopi sebanyak 15 kg per jam dengan kebutuhan daya yang dibutuhkan 2 HP dengan volt listrik, tenaga listrik berupa 220 sampai 380 volt. Dengan mekanismenya sangat fleksibel, yaitu pertama menghidupkan motor penggeraknya berupa motor dinamo, terus masukkan biji kopi yang akan digiling ke dalam colong input gilingan kopi. Setelah itu kopi yang akan digiling oleh mesin terjadi pengupasan antara biji dan kopi. Kemudian hasilnya itu secara digiling menghasilkan tepung yang akan keluar melalui corong di bawah mesin. Next.
Eh, Selanjutnya yaitu pada mesin pasca panen pengolahan kopi, di mana terdapat pada mesin pengemasan kopi. Pengemasan sendiri melakukan pengemasan pada produk akhir dari kopi yang kapasitasnya mampu 15-14 kemasan per menit, di mana kebutuhan dayanya 3 HP. Mekanismenya sederhana, di mana perlakuan pertama yaitu menyeting plastik kemasan di tempat yang telah disediakan. Setelah itu memasukkan kopi yang akan dikemas pada corong input kemas kopi. Kemudian mengatur suhu pengemasan sesuai dengan jenis plastik yang digunakan agar tidak terlalu memberikan pengaruh terhadap plastik. Kemudian tekan tombol start pada panel kontrol untuk memulai proses. Dan output terakhirnya yaitu pengemasan produk selanjutnya akan dikemas secara otomatis. Mungkin selanjutnya disampaikan oleh teman saya. Oke, selanjutnya yaitu peralatan mesin pasca panen pengolahan kakao. Mesin yang pertama yaitu mesin pot breaker. Dengan fungsi mesin sendiri itu memecahkan dan membuka pot kakao serta membantu dalam pemisahan biji kakao dari pulp atau daging buah dan kulit. Kapasitas mesin ini sebesar 1 ton per jam. Kebutuhan daya yang digunakan itu sebesar 2-5,5 HP. Mekanisme kerjanya mesin ini dirancang dengan konveyor guna memecahkan pot kakao sehingga biji kakao yang terbungkus dalam pulp dan kulit pot serta membantu dalam pemisahan biji kakao dari pulp serta daging buah dan kulit. Next. Kemudian yang kedua yaitu mesin solar box dryer. Di mana mesin ini berfungsi untuk menguapkan air bebas yang terdapat di dalam buah kakao dengan kapasitas mesin sendiri sebesar 750 kg per batch dengan daya yang dibutuhkan itu sekitar 6,5 HP. Dan mekanisme kerja dari mesin ini yaitu yang pertama pengeringan dengan cara menghembuskan udara panas yang dihasilkan dari panas matahari dengan menyalakan blower. Yang kedua, panas matahari diserap oleh solar cell dan sumber panas diserap blower yang berfungsi menyalurkan panas dari tungku yang dibakar. Kemudian yang ketiga, panas dari tungku disalurkan melalui pipa penyalur panas ke dalam bak penampungan biji kakao. Yang keempat, mesin pengering biji kakao atau box dryer bisa menggunakan gas, berikat batu bara, kayu bakar, sekam, padi, dan yang lainnya sebagai bahan pengganti ketika cuaca tidak mendukung. Kemudian yang terakhir yaitu mesin depulper. Mesin ini berfungsi untuk menghilangkan daging buah atau biji dari kulit dan pulp bahan kakao. Kapasitas dari mesin ini sebesar 1 ton per jam dan kebutuhan daya yang digunakan sebesar 4,8 HP. Mekanisme kerjanya itu biji coklat yang basah telah dikeluarkan dari buahnya, kemudian dimasukkan ke dalam hooper. Kemudian diputar dengan skru yang dilengkapi dengan sekat karet searah jarum jam dan akan bergesekan dengan saringan sehingga lendir biji kakao akan terjatuh ke bawah. Kemudian biji yang dihasilkan akan dibawa skru ke corong pengeluaran biji. Dan putaran pada mesin dialirkan ke puli poros skru menggunakan sabuk V melalui gigi payung dan dari reduser putaran dialirkan lagi melalui puli reduser ke puli tabung saringan dengan menggunakan sabuk V untuk memutar tabung saringan dengan memperlambat putaran. Yaitu mesin grader. Fungsi dari mesin ini yaitu membersihkan biji kakao dari kotoran, serpihan kulit, atau materi asing lainnya. Kemudian untuk kapasitasnya yaitu 1 ton per jam. Untuk kebutuhan daya yang digunakan 6,5 horsepower dengan mekanisme kerja gerakan getar. Jadi ketika mesin mulai nyala, mesin tersebut akan bergetar, maka biji kopi akan turun perlahan dan jatuh melalui celah lubang yang ada pada mesin grader yang ukurannya 5-7 mm. Selanjutnya yaitu mesin pengempa. Nah, fungsi dari mesin pengempa ini yaitu untuk meremukkan biji kopi kakao menjadi bubuk
yang membantu dalam proses fermentasi biji kakao. Untuk kapasitasnya yaitu 5 kg per proses dengan kebutuhan daya yang digunakan 4,7 horsepower. Untuk mekanisme kerjanya yaitu dengan menggunakan sistem hidrolis yang dimana kakao akan ditekan ke bawah, lalu minyak akan keluar melalui saluran yang tersedia. Selanjutnya yaitu mesin roaster. Pada mesin roaster ini berfungsi untuk pemanggangan biji kopi atau kakao dengan kapasitas 10-15 kg per proses. Untuk kebutuhan daya yang digunakan yaitu 6 horsepower dengan mekanisme kerja yang pertama, tombol start ditekan motor penggerak silinder akan berputar. Yang kedua, pada proses ini sensor suhu akan mendeteksi suhu ruang sangrai dengan suhu kurang lebih 150 derajat Celcius. Kemudian, setelah proses ini selesai, timer untuk durasi penyangraian akan bekerja setelah timer mencapai set waktu yang telah ditentukan. Kemudian yang keempat, motor penggerak akan membuka tutup sangrai dan biji kopi akan jatuh ke tempat pendinginan. Dan selanjutnya yaitu sensor suhu pada tempering akan memerintahkan smart relay. Dan yang terakhir yaitu mesin pengemas. Nah, pada mesin pengemas ini digunakan untuk mengemas produk makanan secara otomatis yang memiliki kapasitas 40-100 kemasan per unit. Untuk kebutuhan daya yang digunakan yaitu 6 horsepower dengan mekanisme kerja. Yang pertama, hidupkan mesin dengan pengemasan, kemudian setting plastik kemasan di tempat yang telah disediakan. Kemudian masukkan kopi yang akan dikemas pada corong input. Setelah itu atur suhu pengemas dan masukkan kopi yang akan dikemas pada corong input kemasan. Kemudian tekan tombol start dan yang terakhir pengemasan produk. Itu aja penjelasan dari kami tentang laporan kunjungan lapang. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.